baik itu eselon 1, Pak Dirjen, dan para direktur. Kami di sini yang masih existing itu adalah 1 direktur jenderal, dibantu oleh beberapa direktur. Bapak pimpinan dan para anggota yang saya hormati, saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya. Karena saya sendiri berasal dari tukang parkir, Pak, dulu di Depnaker Trans. Transmigrasi Kalibata itu duren, saya tukang parkir, juru parkir, Pak. Setelah itu jadi honor. Sesudah honor jadi CPNS. CPNS jadi PNS, jadi staf, antar-antar surat fotokopi. Jadi staf khusus, dapat jabatan struktural fungsional. Jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri. Oleh karena itu penataan organisasi, kelembagaan, saya sudah pasti punya pengalaman. Waktu dari transmigrasi gabungan dengan kependudukan, transmigrasi gabung dengan Depnaker, Naker Trans, pembentukan BNP 2 TKI, BNSP malah saya staf juru ketiknya Pak Mujiman, Kepala BNP. Oleh karena itu, penataan organisasi sudah merupakan bagian dari pekerjaan pribadi saya. Bapak pimpinan dan para anggota yang saya muliakan, saya banggakan, dan saya hormati. Seperti yang Bapak-Bapak ketahui, bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik, memberi amanah kepada kami atas nama negara sebagai menteri pada tanggal 21 Oktober. Selain saya juga diberikan amanah kepada Bapak Pak Mugianto sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia. Mungkin Bapak pimpinan yang saya muliakan, kami dua bukan siapa-siapa. Saya aktivis hak asasi manusia jalanan, Pak. Ya, kemudian kerja di LSM, NGO, lalu masuk pimpinan Komnas HAM, sekarang Komnas HAM. Demikian pula Saudara Wakil Menteri, juga aktivis di lapangan, Pak. Dari lapangan langsung masuk di singgasana kekuasaan yang namanya menteri. Kalau Bapak melihat semua menteri, kami dualah yang berasal dari lapangan. Mohon izin. Oleh karena itu, kalau persoalan hak asasi manusia, sudah pasti kami memahami, kami memiliki kompetensi, skills, knowledge, dan juga attitude. Pertanggungjawaban attitude sebagai pimpinan telah kami tunjukkan dengan berjuta-juta serangan. Tidak pernah ditemukan dari sisi aspek-aspek moral dan mental. Karena semua kami terkontrol di dalam perjuangan kami. Jadi tidak akan pernah ditemukan kekurangan-kekurangan yang sifatnya mental dan moral. Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini ya menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang, di mana mengangkat hak asasi manusia yang diabaikan di ujung dari kebijakan politik dan pembangunan menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan di Republik ini, Pak. Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataan yang beyond menggemparkan, mungkin menurut orang menggemparkan. Sebenarnya bagi kami pembela hak asasi manusia, hal yang biasa-biasa saja. Yang menjadi luar biasa, dan kami dibantu
untuk memberi kesadaran bagi bangsa dan negara ini. Ketika Pak Pimpinan Komisi 13, Pak Willy Aditya, merespon secara cepat, Pak Andreas Parera pimpinan merespon secara cepat dan menjadi buah bibir di masyarakat, Pak, dari ujung timur Papua sampai ujung barat Sumatera. Dan itu membesarkan kami, Pak, di mana ada sambutan positif yang luar biasa oleh civil society. Satu civil society pun tidak memberi kritikan. Mohon izin, satu orang civil society pembela HAM tidak memberi kritikan. Itu menunjukkan bahwa saya mengungkapkan perasaan-perasaan yang paling dalam dari pembela kemanusiaan yang ada di seantero negeri ini. Kami